Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan kajian berikutnya, yakni masih dengan kitab yang sering saya sampaikan, yakni An-Nawadir karya dari Imam Al-Qulyubi. Ya, ini cerita-cerita hikmah. Nah, di sini banyak cerita-cerita yang beliau tulis di dalam kitab An-Nawadir ini. Ya. Di antaranya adalah di dalam cerita ini kita diajak untuk merasakan luasnya kasih sayang Allah, rahmatnya Allah kepada hambanya. Ya. Jadi terkadang kita itu sering lupa dengan kasih sayang Allah yang diberikan kita setiap hari. Ya. Padahal kalau kita mau berpikir, berangan-angan, setiap hari kita ini tidak lepas dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah. Sedetik pun, ya, sedetik pun kita itu tidak lepas dari kasih sayangnya Allah. Ya. Cuman kita kadang yang kurang peka atau mungkin tidak merasakan dengan kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada kita. Jadi satu ketika di sini diceritakan Ruwiya anna Arabiyan ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ya Rasulullah inni lama ataituka maratu bi ghaidatin fasami'tu fiha aswata afrahi tayrin. Nah, diceritakan bahwa satu ketika ada seorang Arabi. Nah, Arabi itu orang desa. Ya, saya orang yang primitif lah, saya pedesaan. Orang yang Arab tapi Arab pedesaan. Itu sering dikatakan Arabi. Ya, orang Arabi itu dalam hadis atau dalam cerita sering ya kadang bertingkah yang agak berani kepada Rasulullah. Ya dimaklumi saja oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ya orang Arabi, orang pedesaan, ya, orang desa, mungkin kurang pendidikan atau mungkin kurang apa, itu sudah biasa dulu. Bahwa satu ketika pernah Rasulullah itu sama orang Arabi, ketika beliau pakai serban itu ditarik serbannya yang diminta oleh Rasulullah. Itu pernah. Ya. Atau pernah dalam cerita lagi dalam hadis yang orang Arabi itu datang mau sowan Rasulullah, ya, di masjid, dia kencing langsung dikencingi, kencing di masjid. Para sahabat marah. Nah, orang Arab ini hampir dipukuli, hampir dimasa. Tapi apa kata Rasulullah? Dia lepaskan, ya, lepaskan saja. Malah beliau menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membersihkan dan menyucikan kencingnya orang Arabi tadi. Itu banyak cerita-cerita tentang orang Arabi atau orang Arab yang pedesaan, dan bagaimana perlakuan Rasulullah kepada orang Arabi tersebut. Nah, sekarang orang Arabi pernah datang pada Rasulullah. Ketika dia mau sowan Rasulullah, dia melewati semak belukar. Ya, kemudian dia mendengar ada anak burung, suara anak burung yang mungkin minta makan, ya, cicit, seperti itu. Dia mendengar itu, nah, dia mengambilnya, diambil dari sarangnya, diambil, dimasukkan ke dalam bajunya atau jubahnya, ya. Ketika dia mengambil masukkannya, kemudian ibunya burung ini, ya, anak burung ini, ibunya, ya, itu datang mencari, bingung, muter-muter mencari di mana anak-anaknya tadi, ya, yang mana anaknya tadi ini telah diambil oleh si Arabi ini, disimpan di dalam bajunya. Dia melihat terus, ya, si ibu dari burung ini muter-muter terus mencari anaknya yang hilang.
terus diperhatikan oleh Arabi. Ya. Melihat seperti itu sama oleh Arabi, malah bajunya dilipat. Biar apa? Biar si ibu ini tidak melihat atau tidak mengetahui bahwa anaknya telah diambil oleh Arabi ini. Nah, ketika dia datang pada Rasulullah, bilang seperti itu, ya, cerita, ketika saya ambil, ibunya muter-muter terus mencari. Rasulullah bilang, faqladhunna angka, letakkan kembali di tempatnya, ya, letakkan kembali di tempatnya, kasihan. Orang Arabi ini kemudian ya nurut kepada Rasulullah, dia kembali meletakkan anak burung ini ke sarangnya. Ya. Ternyata dia bercerita, ketika aku meletakkan itu, ibunya burung itu datang, ya mengepak sayapnya di kepalaku. Setelah itu ya, langsung menyuapi. Ya. Fajalat ummuhunna taziquhunna. Ya. Dan ibunya itu langsung menyuapi dengan langsung disuap, diloloh, jadi orang Jawa diloloh dengan paruhnya, memberikan dengan paruhnya cepetan, karena melihat anaknya yang lapar tadi, dia mencari tadi, ketemu langsung diloloh cepetan, kasihan. Faqala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Nah, setelah mendengar cerita itu, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ata'jabuna, apakah kalian heran dengan perlakuan atau apa yang dilakukan oleh ibunya si anak-anak burung ini? Ya, semuanya saya jawab iya. Ya, heran. Ya, kok sampai seperti itu sayangnya dengan anak-anaknya. Rasulullah melanjutkan, fa walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan innallaha arhamu bi ibadihi min ummi hadhil afrah bi afrahiha. Ya, beliau bahkan bersumpah, ya, demi zat yang telah mengutusku menjadi seorang nabi, berarti Allah. Ya, sesungguhnya Allah, ya, itu lebih kasih sayang, lebih welas asih dengan hamba-hambanya dibandingkan ibunya anak-anak burung ini. Anak-anak burung ini. Itu gambaran Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikan penegasan kepada para sahabatnya bahwa Allah itu lebih kasih sayang, lebih memperhatikan kepada hamba-hambanya, ya, dibanding dengan apa yang dilakukan oleh si ibu dari anak-anak burung ini. Itu dari cerita itu mungkin kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa kita itu kadang sering melupakan kasih sayangnya Allah yang telah digambarkan oleh Rasulullah seperti itu. Ya. Kita sering lupa. Kenapa? Ya karena kadang kita itu yang sering kita ingat adalah sesuatu yang mungkin yang pas tidak enaknya, mungkin yang kurang senangnya, atau bisa dengan kata lain, mungkin karena kita kurang syukurnya, sehingga kita itu melupakan, ya, kasih sayang Allah kepada kita. Maka dari itu, marilah kita perbanyak rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kondisi apapun. Coba kita perbanyak, kita cari dari sisi-sisi positifnya yang bisa menjadikan kita bersyukur dan lebih bisa merasakan kasih sayangnya Allah kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.